Bank konvensional memainkan peran penting dalam perekonomian dengan memberikan layanan keuangan kepada individu dan bisnis, dan dengan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pinjaman dan investasi. Saya Sally yang akan memaparkan materi mengenai bank konvensional. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan terkait bank konvensional lebih lanjut. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, termasuk rekening simpanan, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Biasanya, mereka diatur oleh lembaga pemerintah dan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan. Bank konvensional biasanya memiliki cabang dan kantor fisik di mana nasabah dapat melakukan transaksi dan berinteraksi dengan staf bank. Mereka juga menawarkan layanan perbankan online kepada pelanggan, memungkinkan mereka untuk mengelola akun mereka dan melakukan transaksi dari komputer atau perangkat seluler mereka. Bank konvensional menghasilkan uang dengan membebankan biaya pada berbagai layanan seperti charging fee dan transfer, dan dengan mendapatkan bunga atas simpanan dan pinjaman. Mereka juga berinvestasi di berbagai produk keuangan seperti sekuritas dan obligasi untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Tahukah kamu, Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN itu merupakan contoh bank konvensional. Kegiatan usaha bank konvensional ada banyak loh. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, ada memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, ada membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Dan yang terakhir, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Selain itu, bank konvensional dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, lalu melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Setelah kita tahu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional, sekarang kita akan membahas perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Selain bank konvensional, ada juga loh bank syariah. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional memandang uang sebagai komoditas, alat tukar, dan penyimpan nilai, dan dengan demikian mereka dapat memperdagangkan uang dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya, menyewakan uang dan menerima bunga saat meminjam membayar kembali, dan berinvestasi dalam usaha beresiko tinggi untuk menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai saja, dan tidak terlibat dalam aktivitas seperti pinjaman berbasis bunga, spekulasi, dan perjudian. Sebaliknya, bank syariah menawarkan produk seperti profit and loss sharing, mudharabah, dan musyarakah, yang didasarkan pada prinsip pembagian risiko dan saling menguntungkan. Selain itu, bank syariah juga tunduk pada hukum Islam yang melarang kegiatan tertentu seperti riba dan investasi dalam industri seperti alkohol dan perjudian. Demikianlah penjelasan lengkap yang sudah saya paparkan mengenai bank konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.